Oke, selamat datang di video kali ini. Ini video saya gunakan untuk pengganti pertemuan ke-7 atau pertemuan sebelum UTS. Nah, di setelah UTS nanti kita akan berpraktek ria atau menggunakan mesin CNC yang ada di kampus. Nah, karena kita akan menggunakan mesin CNC yang ada di kampus, kalian perlu mengerti apa itu nanti koordinat atau aksis di dalam mesin CNC. Lalu juga kalian perlu mengerti nanti apa itu nanti sebutannya adalah gigot. Nanti saya akan membahas dua hal itu di dalam video ini. Dan nanti di dalam video ini saya akan memberikan sekaligus kisi-kisi untuk UTS-nya. Kisi-kisinya bukan berupa materi gitu ya, tapi kisi-kisinya berupa nanti poin-poin apa saja yang kira-kira keluar di UTS seperti itu. Nah, di dalam suatu mesin CNC itu sebenarnya dia mempunyai dua sistem yang dia tidak akan berubah sampai CNC se-advance apapun. Yang pertama adalah koordinat atau aksisnya, yang kedua adalah bahasanya. Aksisnya ini nanti ada minimal, biasanya aksisnya adalah 3 X, Y, dan Z. Lalu nanti sampai banyak, nanti X, Y, Z, A, B, C, sampai 6 aksis biasanya. Lalu nanti untuk bahasanya namanya sebutannya gigot atau nanti NC. NC itu adalah nanti sebutannya untuk komputer atau mesin yang memang bisa dikontrol dengan komputer, itu adalah sebutannya NC. Dan nanti untuk gigot itu adalah kode atau kode programming yang memang dia nanti digunakan untuk mesin itu untuk membaca si pergerakannya atau apa sebutannya, pergerakannya atau koordinatnya. Nanti kira-kira dia harus bergerak kemana. Nah, kalau untuk aksis itu ada 3 biasanya. Kalau yang paling umum di nanti di mana apa namanya di kampus itu nanti juga ada 3. Yang pertama itu nanti terada aksis X, terus ada aksis X minus X pasti yang ke kiri, Y ke belakang, terus Y minus yang ke depan, terus aksis Z, ZP positif, lalu Z minus yang ke bawah gitu. Nah, aksis ini itu biasanya itu adalah nanti disebutkan dengan gigot misalnya G17. G17 itu adalah XY plane. XY plane itu adalah X aksis sama Y aksis di sini XY plane. Terus G18 adalah XZ. XZ ini plane-nya di sini kotak gitu, ini kotak kecil ini. Nah, itu nanti sebutannya XZ plane. XZ plane ini artinya nanti kalau di kode gigot itu nanti adalah G18. Di G19-nya ini adalah YZ plan. Y dan Z plan. Nah, ini di YZ plan, Y dan Z plan ini itu nanti kodenya adalah G19. Nah, aksis SYZ ini kalau dikonversi ke dalam mesin, ini misalnya konversi ini mesin milling, itu nanti aksis X-nya adalah yang sebelah kanan, lalu X-nya sebelah kanan, terus X minusnya yang ke sebelah kiri, Y positifnya yang ke belakang, Y minusnya yang ke depan, Z positifnya yang ke atas, Z negatifnya yang ke bawah. Jadi nanti pada saat ada misalnya kamu gerakin mesin ini ke kanan, itu berarti nanti dia ke X positif, ke kiri berarti ke X negatif, yang ini ke belakang itu berarti Y positif, yang ini ke depan itu berarti nanti Y negatif. Terus nanti Z-nya kan ada spindle, spindlenya nanti naik turun ya kalau kemarin saya sudah sertakan video. Jadi di video itu kan ada spindlenya, spindlenya itu nanti naik turun naik turun. Nah, naiknya itu nanti adalah Z positif, turunnya adalah Z negatif. Selalu seperti itu. Kalau latte atau bubut itu cuma Z sama X. Z-nya ke sini, jadi nanti bendanya itu kan di sini ada mata part yang geser seret gitu ke dalam sini. Nah, itu berarti nanti dia adalah aksis Z. Terus nanti yang geser ke dalam itu adalah aksis X gitu ya. Kalau diasumsikan dengan menggunakan tangan adalah hand
aturan tangan kanan ya sebetulnya. Aturan tangan kanan ini nanti X positif yang ke sini, Y positif yang ke belakang, Z berarti yang ke atas. Jempolnya itu X, Y-nya itu yang ke belakang itu adalah positif, Z-nya yang ke atas itu adalah uh, Z-nya yang positif itu adalah ke atas, kayak di jari tengah ini. Nah, biasanya kalau sebutannya nanti kalau bisa kalian lihat Z-aksis itu biasanya paralel to the main spindle. Maksudnya dia itu searah atau berdirinya spindle itu di mana. Jadi misalnya kalau untuk di mesin mesin bubut tadi kan Z-nya kemana? Z-nya di sini ya, di garis lurus mejanya ini. Berarti kalau di mesin bubut seperti ini Z-nya mana? Nah, spindle-nya mana? Spindle-nya adalah ini. Berarti Z-aksisnya adalah ini. Gitu. C-aksis itu rotary motion. Gitu, spindle-nya yang ini. Karena kan si bendanya yang di sini adalah benda diam atau mata pahatnya di sini kan mata pahatnya diam. Jadi Z-nya adalah ke sini. Terus X-nya adalah ke sini. Itu untuk mesin bubut. Nah, Z-nya kemana? Z-nya adalah yang lurus sama spindle-nya di sini. Ini Z-nya. Terus nanti X-nya yang ada di sini. Gitu. Nah, nanti ada namanya aksis A sama aksis B. Untuk aksis A untuk aksis B ini kalian cuma perlu tahu aja. Ini biasanya nanti sebutannya adalah CNC 5 aksis ya. CNC 5 aksis ini CNC 5 aksis ini dia nanti ada aksis A dan aksis B. Di manakah aksis A dan aksis B? Secara benda ini ada kepala atau head spindle. Itu dia bisa muter ke sini itu adalah aksis B, bisa muter ke bawah ini adalah aksis A. Kamu kalau bingung, aksis B itu adalah dia rotasinya di Y, aksis A itu rotasinya di X. Saya ulangi lagi, aksis B itu rotasinya di Y, aksis A itu rotasinya di X. Nah, itu nanti kalau untuk aksis-aksis yang lain. Nah, kalau yang muter seperti ini berarti aksis apa? Rotasinya di mana dia? Rotasinya di Y, karena kan Y kan ke belakang ya. Berarti rotasinya di Y. Berarti dia adalah aksis B. Rotasinya di X. Rotasinya di X nanti dia ke depan sini. Berarti dia aksis aksis A. Karena dia X-nya di sini ya. Jadi X-nya lurus di sini, Y-nya adalah lurus di sini. Begitu. Nah, kalau untuk mesin manual itu nanti aksis-aksis yang saya sebutkan tadi itu adalah aksis-aksis yang memang nanti uh, dia biasanya nanti beberapa spindle gitu. Jadi untuk menambah aksis seperti itu dia tidak bisa semerta-merta seperti CNC yang tinggal nambahi rotasional di sini, rotasional di sini, itu tidak bisa. Jadi memang dia harus nambah spindle dan lain sebagainya. Karena dia harus nambah spindle, dia nanti jatuhnya adalah uh, terus banyak kayak gitu spindlenya, begitu. Nah, terus untuk rotari juga mejanya bisa tambah, nanti mau mejanya di sini bisa nambah, di sini juga sudah muter. Nah, seperti itu. Nah, untuk koordinat sistem itu biasanya di dalam CNC itu ada koordinat sistem yaitu namanya home atau titik 0,0. Nah, si titik 0,0 ini nanti di dalam CNC dia harus disetting. Di settingnya itu maksudnya dia bisa disetting manual, dia juga bisa disetting menggunakan uh, mesin atau menggunakan limit switch. Nah, nyetingnya gimana gitu? Maksudnya logikanya titik 0 itu sebenarnya apa sih Pak? Titik 0 adalah titik 0x dan 0y dan 0z biasanya gitu. Karena pada saat kamu sudah memiliki titik 0x, 0y dan 0z itu nanti kamu bisa tahu nanti ini berarti harus makan atau harus mengurangi benda kerja berapa milimeter kayak gitu. Saya 1 milimeter, 2 milimeter, 3 milimeter. Nah, 0x, 0y dan 0z ini itu nanti kamu harus setting. Logikanya 0x dan 0y, ini saya asumsikan 0x dan 0y adalah di titik sini. Pertemuan antara titik A sama titik B. Aksis X-nya di sini,
aksis Y-nya di sini. Ketemunya di mana? Di titik tengah sini. Titik ujung sini, saudara, titik tengah. Di titik ujung sini dia berarti X0 dan Y0 di ujung sini. Karena dia X0 dan Y0 berarti kalau aku geser ke sini dari pinggir garis ini kan ini 0 ya berarti. Kalau ke atas dia berarti 0. Ini 0 apa berarti? 0X. Terus aku geser ke kanan. Pada saat aku geser ke kanan, berarti dia ukurannya kalau sini 0, berarti sini 0,75. Dari titik sini ke titik sini 0,75. Dari titik sini ke titik sini 0,75. Kalau diukur dari 0, dari titik sini ke titik sini adalah 0,75. Titik sini ke titik sini adalah 1,5. Titik sini ke titik sini adalah 2,25. Nanti di dalam mesin CNC itu ada dua sistem. Sistemnya pertama penambahan seperti ini, 0,75, geser 0,75, geser 0,75, geser 0,75. Atau ini namanya incremental dimensioning. Atau absolute dimensioning. Absolute dimensioning ini itu diukur dari titik 0 ya. Tetapi di mesin CNC yang ada di kampus atau mesin 3D print yang ada di kampus itu menggunakan incremental dimensioning. Kalau untuk 3D printernya itu menggunakan saya lupa. Sorry. Kalau di mesin CNC dan mesin mesin CNC dan 3D print di kampus itu menggunakan absolute dimensioning semua. Saya lupa malah. Jadi absolute dimensioning berarti dia ngukurnya 0. Misalnya aku mau melubangi 0,75. Ini kan lubang ya, lubang. Berarti aku mau ngedrill atau mau melubangi kan boring atau drilling. Oh, aku mau ngelubangi di 0,75. Aku geserlah X 0,75 berarti. Saya ini Y berapa? Misalnya ini total adalah eh, berapa ya? 3 gitu ya. 3. 3 bisa total 3. Oh, berarti aku X 0,75 berarti nanti spindlenya geser ke sini. Dan Y 1,5 kan bagi 2 1,5. Y 1,5 berarti nanti dia akan geser ke sini. X 0,75 gitu. Sebentar. Nah, jadi misalnya untuk absolute dimensioning kalian harus lihat di video di bawah kiri, pojok kiri bawah. Itu nanti itu notepad yang saya tulis ya. Jadi pada saat saya mau menggerakkan si kok benda ya sebetulnya. Si mata pahat itu dengan posisi ke sini, berarti saya nulisnya harusnya lihat kiri bawah X spasi berarti itu berapa? Dari kalau absolut berarti 0,75 spasi misalnya ini ke atasnya adalah 3 berarti Y spasi 1,5. Oke? Berarti saya menggeser di sebelah sini X 0,75 Y 1,5 ke atas. Pada saat aku geser X 1,75 Y 1,5 ke atas, habis itu dia akan ngedrill di situ. Itu ya. Dia akan ngedrill di situ. Pada saat dia akan ngedrill di situ, terus untuk selanjutnya kalau misalnya menggunakan absolut berarti saya harus memasukkan yang lubang sebelahnya X geser ke 1,5 gitu kan. Y-nya tetap karena Y-nya tetap 1,5 ya. Berarti Y-nya tidak usah saya tulis 1,5. Lalu selanjutnya lubang ketiga X spasi 2,25 lagi yang terakhir adalah X spasi 3. Saya kasih 0 ya boleh. Jadi ini mau dikasih 0 juga boleh, tapi biasanya standarnya double 0. Jadi bisa 1,5. Nah, ini berarti nanti dia sudah melakukan drill di Y1,5. Posisinya adalah di sini, Y1,5. Lalu X 0,75 dia akan posisi di sini. Ini kalau untuk absolute dimensioning. Lalu nanti untuk sebelahnya, wah aku mau belum bagi sebelahnya, berarti ini X-nya ya, X 1,5, lalu X 2,25, lalu X 3. Oke, jadi kodenya nanti akan muncul seperti ini. Saya lanjutkan. Untuk
kode-kode ini itu nanti saya akan ajari untuk itu koordinatnya saja. Nanti untuk koordinatnya itu menggunakan sistemnya adalah yang di sini. Dia menggunakan adalah Cartesian koordinat atau rektangular koordinat yang mana pengertian simpelnya adalah yang mana X, Y, Z-nya ini saling tegak lurus. Semuanya saling tegak lurus, cuma saling tegak lurusnya itu dia langsung saling berhubungan dan X, Y, Z-nya bisa diasumsikan dengan aturan tangan kanan yang tadi. Nah, karena seperti itu, karena dia saling tegak lurus, berarti dia disebutnya adalah Cartesian. Nah, seperti ini. Jadi posisi 0.0, jadi kan pertamanya adalah, lihat di pojok kiri lagi, X untuk nyetingnya adalah X 0.00, Y 0.00, Z 0.00. Atau biasanya kalau untuk dikikut di sini ditambahi G28 X.00 Y.00 sama Z0. Nah, artinya seperti di PDF yang di sebelah kanan, berarti dia nanti posisinya di ujung sini. Terus pada saat memelubangi dia lanjut di bawahnya. Untuk drilling itu nanti ada G-nya khusus nanti akan saya sebutkan. Nah, nanti di dalam pembuatan ini nanti ada namanya F atau nanti ini sebutnya adalah, ini saya dalam kurung itu untuk komentar ya, komen ya. Itu sebutannya adalah feed rate. Feed rate ini nanti muncul di UTS. Gitu ya. Feed rate ini nanti ada muncul di UTS. Jadi nanti untuk di UTS-nya ini kisi-kisi ya. Jadi untuk di UTS-nya itu nanti ada tentang hitungan atau ada tentang hitungan feed rate. Bisa jadi nanti ada untuk membuat G-code, tetapi nanti kemungkinan besar paling banyak ada di teorinya. Jadi, dari 3 dosen, kita setuju untuk nanti paling banyak di teorinya. Nanti untuk teorinya itu nanti apa namanya untuk masalah penilaian. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau sama saya, gitu ya. Nanti kan ini dalam kontrol saya. Nah, nanti kalian itu juga harus bisa inspeksi untuk G-code yang ada di notepad yang di pojok kiri bawah ini ya, di pojok kiri bawah video ini. Nah, pada saat kalian nanti menggunakan mesin CNC, itu nanti kode yang dibaca adalah kode-kode seperti ini. G28, X0, Y0, dan Z0. Terus ada feed rate, misalnya F1000. F1000 artinya adalah feed rate-nya adalah 1000 mm per detik. Oh, kebanyakan. F100. Oke. Nah, saya lanjutkan untuk materinya. Nah, nanti untuk makannya adalah seperti ini. Nah, misalnya posisinya seperti ini. Posisinya seperti ini. Saya nggak cerita kuadran ya. Jadi kalau untuk kuadran ini sebenarnya teori banget. Tetapi saya akan langsung praktekkan dan langsung jelaskan si prakteknya ini sendiri. Nah, seperti itu. Untuk koordinat ini nanti itu bisa jadi juga sampelnya seperti bawah ini. Kan tadi saya tuliskan di pojok kiri bawah di notepad itu X0, Y0, Z0. Itu berarti 0 remove. Terus X25, 2,5, Y0, X2,5, Y2. Jadi sebenarnya Z-nya ini minus ya. Bisa minus ya. Jadi ini bisa minus. Bisa minus. Terus kalau misal saya tuliskan di notepad yang tadi misalnya F berapa? Oh ini sih setelah belum F ini harus ada Z. Z-nya misalnya besar Z minus, oh gini tidak boleh. Setelah F100 dia geser di situ terus saya tulis di bawahnya adalah, saya hapus dulu, Z minus 3 mili. Misalnya tabelnya platnya 3 mili. Habis itu cara bacanya adalah berarti aku gerakin dulu X ke 0,75 dan Y 1,5 dengan kecepatan 100. Lalu setelah sudah nyampe titik 2 ini, aku akan menurunkan Z
Oke, menurunkan Z di minus 3. Turun Z-nya, setelah turun kan berarti dia ngebur ya. Setelah Z-nya turun, Z-nya akan aku naikkan lagi. Oh, sorry. Z-nya aku akan naikkan lagi di 1 mili. Kan tadi kalau di awal Z-nya 0 ya. Ini 3.00. Ini 1 titik, biar seragam. Nah, 0, setelah semuanya sudah 0, ini nggak usah pakai G28 dulu. Setelah semuanya sudah 0, aku geser X-nya ke sini dan Y-nya ke sini dengan kecepatan segini. Oke, terus nanti biasanya ditambah spindle speed atau kecepatan spindle itu adalah 1000. Setelah 1000 ini sudah muter, ini artinya sudah muter, feed rate-nya adalah kecepatan makannya adalah 100, posisinya di Y. Bisa ini nggak pakai spasi sih, saya lupa. Tapi biar kalian gampang sih, cuma aslinya nggak pakai spasi. Nah, misalnya, nah pada saat Z-nya apa? Pada saat dia sudah diputar sebanyak 1000, terus kecepatan makannya adalah 100, X posisinya 1,5 dan Y posisinya 0,75. Sudah paten di situ, dia posisinya. Z-nya aku turunin ke minus 3. Setelah Z-nya aku turunin ke minus 3, sudah selesai, misalnya udah minus 3, terus Z-nya aku naikin lagi ke 1. Karena ini absolut ya, berarti diukur dari 0. Setelah itu aku geser X-nya ke sini, ke 1,5, lalu Z-nya aku minus 3 lagi, titik 00, terus yang ini Z-nya aku naikin lagi ke 1,00. Gitu. Diulangi lagi. Z-nya minus 3,00, tak naikin lagi 1,00. Yang X3 sama Z-nya adalah minus 3,00. Terus aku naikin lagi Z-nya 1,00. Setelah sudah Z-nya naik 1, aku mau kembalikan ke home lagi. Berarti X 0,00, Y 0,00, kembalikan Z 0,00. Nah, pada saat di X0, Y0, dan Z0, ini dia kembali ke titik semula. Gigot ini itu sudah bisa digunakan untuk drilling. Tapi nanti biasanya di depannya ada G berapa. Gitu. Nggak dikasih ya bisa. Yang penting G01 atau G0. Gitu. Seperti itu. Dan ini adalah contoh gigot atau contoh positioning yang ada di CNC. Begitu. Selanjutnya, ini nanti misalnya nih, posisi seperti ini, posisi yang di seperti ini. Itu poin A, kita mau ngejar poin A, itu berarti posisinya mana? Ini kan berarti pucuk yang bawah ini adalah X0, Y0, betul? Setelah poin A ini, berarti setelah poin 0,0 ini, aku mau geser ke atas. Ini menggunakan absolut ya, absolut coordinate dibaca. Ke atas. A-nya berapa berarti? X-nya berarti adalah 0 kan? Karena X-nya kalau geser ke kanan ini berarti nambah. Kalau Y-nya geser ke atas, tambah ke atas berarti nambah. Nah, karena X-nya 0 berarti titik poin A adalah X 0,0, Y 1,43. Poin A. Terus geser ke poin B. X 1,76. Nih. Y-nya tetap 1,43. Boleh ditulis, boleh enggak. Untuk di beberapa CNC itu Y harus selalu ditulis. X, Y, Z harus selalu ditulis. Tetapi biasanya pada saat itu tidak kalian tulis di keycode-nya atau seperti yang notepad yang pojok kiri bawah saya itu, pada saat kalian tidak tulis seperti itu, dia posisi Y tidak akan berubah karena tidak ada calling program baru sebetulnya seperti itu. Lalu untuk titik C adalah X-nya tetap itu 1,76 kan ini titiknya lurus. Terus Y-nya ternyata geser ke 0,89. Nih. Lalu ke D sama 2,4, Y-nya adalah 0,52, turun ke E adalah 2,4, 0,52, terus ke F adalah 3,4, 0,52, terus ini serong ke titik G, kembali ke berapa? Ini nggak ada G-nya malah, langsung H. Salah tulis itu. 4, nih. Nih H ini G harusnya, tipe deh.
titik G atau FG kan habis FG ya. Nah, itu berarti X-nya adalah 4, ini ujung sini sampai ujung sini adalah 4 nih ukurannya. Terus untuk Y-nya adalah 0. Dia di calling dalam waktu bersama 4.0. Berarti dia di calling dalam waktu bersamaan. Karena di calling dalam waktu bersamaan dia akan serong. Kalau nggak di calling dalam waktu bersamaan dia akan jadinya lurus. Kan ini kan nggak di calling dalam waktu bersamaan ya. 1,70 sama 0143. Makanya dia akan membentuk garis lurus. Red. Terus 176, 143 berarti I-nya nggak di calling lagi kan. Makanya lurus. Kalau misalnya langsung gimana Pak? 1,76 ke Y 1,5 nanti dia akan naik dikit. Cit gitu. Karena di callingnya bareng. Jadi kalau di callingnya dalam satu baris, dia akan membentuk suatu serong seperti ini. Nah, ada sequence numbernya juga, nanti ada namanya N005 dan lain sebagainya, seperti itu. Selanjutnya, saya akan bahas tentang G-code. Video kali ini saya akan tutup dulu. Terima kasih teman-teman. Setelah ini saya akan bahas G-code di video yang berbeda agar kalian nanti tidak bingung ya gitu. Karena nanti kalau dijadikan satu ini sudah 26 menit. Terima kasih teman-teman.